Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya dan sobat-sobat Kang Abbas, ngaji yuk. Adik-adik dan sobat-sobat Kang Abbas semuanya, Kang Abbas sudah menjelaskan pada adik-adik tentang tiang-tiang Islam, yang dimana tiang-tiang ini akan menguatkan dan mengokohkan bangunan Islam seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dua tiang adik-adik yang Kang Abbas bahas. Yang pertama adalah persaksian bahwasannya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yaitu melaksanakan sholat, di mana adik-adik semuanya melaksanakan sholat merupakan rukun Islam yang merupakan tiang utama yang kedua setelah yang pertama tadi tentunya, yaitu persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, lalu apakah tiang Islam yang ketiga? Adik-adik mau tahu? Kalau gitu, Kang Abbas mulai adik-adik ya dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang indah yang bunyinya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya dan juga sobat-sobat Kang Abbas, tiang-tiang Islam ini ada 5. Yang dimana seseorang apabila benar-benar memiliki tiang-tiang ini, maka Islamnya insya Allah akan kokoh di dalam dirinya. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu adik-adik, dan sudah kami jelaskan. Maka yang ketiganya adalah adik-adik tiang utama dari bangunan Islam ini, yaitu adalah wa itaiz zakah, yaitu membayar zakat. Adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu zakat? Zakat itu adik-adik maknanya secara bahasa adalah ziyadah, tambahan, dan juga taharah, yaitu mensucikan. Mensucikan apa, Kang Abbas? Yaitu mensucikan seseorang yang memiliki harta yang banyak ini adik-adik, disucikan kalau seandainya dia membayarkan zakat, maka dosa-dosa yang mungkin ada dalam harta tersebut, atau harta tersebut didapatkan dari sesuatu yang tidak halal, yang haram, dan dia akan dibersihkan dengan sebab dia membayar zakat. Nah adik-adik, membayar zakat ini adalah perkara ibadah yang tidak bisa dipisahkan antara sholat dengan zakat. Misalnya adik-adik, ada orang yang berkata, saya mah sholat aja, zakat mah nggak perlu, padahal adik-adik dia mampu untuk membayar zakat. Maka orang-orang seperti ini adik-adik adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam kekufuran adik-adik. Bahkan kata para ulama, mereka telah dianggap kafir, keluar dari Islam. Dahulu adik-adik, ketika Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar Siddiq sebagai penggantinya, ternyata adik-adik banyak orang-orang yang awalnya mereka baru masuk Islam di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengar Rasulullah wafat, mereka pun murtad dari Islam adik-adik. Di antara mereka adik-adik ada yang tidak mau membayar zakat. Maka kemudian adik-adik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya adik-adik, beliau mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab, ketika itu adik-adik Umar berbeda pendapat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar memandang orang yang sudah masuk Islam tidak boleh diperangi. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adik-adik menjelaskan kepada Umar, siapa saja yang dahulunya mereka memberikan kepada salam, lalu setelah beliau wafat, lalu mereka meninggalkannya, maka aku akan perangi mereka. Karena sholat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana adik-adik kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna zakata hakul mali. Sungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Karena itu adik-adik, Abu Bakar Siddiq sangat keras sekali kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat ketika Rasulullah SAW wafat. Padahal mereka
ketika Rasulullah hidup mereka membayar zakat, tapi ketika Rasulullah wafat mereka tidak membayar zakat lagi. Maka Abu Bakar Siddiq adik-adik memerangi mereka. Disebabkan mereka telah memisahkan sesuatu yang wajib bagi mereka, yaitu zakat, karena zakatnya adalah kewajiban bagi mereka yang memiliki harta yang harus dikeluarkan, yang dimana adik-adik tujuan zakatnya adik-adik untuk membantu kaum muslimin, terutama bagi mereka yang tidak mampu, mereka yang miskin, yang fakir. Dengan zakat ini mereka tidak perlu meminta-minta. Nah adik-adik semuanya, dan juga sahabat-sahabat Kang Abbas, zakat adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan dan memiliki harta yang cukup untuk dibayarkan zakatnya, untuk dikeluarkan haknya adik-adik dari zakat tersebut. Maka orang kaya yang seandainya dia punya harta yang banyak, kalau tidak dikeluarkan zakatnya tersebut adik-adik, ini adalah perkara yang bisa menyebabkan mereka adik-adik diancam dalam api neraka. Bahkan siksaannya luar biasa adik-adik. Sebagaimana adik-adik Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Dan mereka yang memiliki emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha. Lalu mereka tidak mengeluarkan, tidak membayar zakat dari apa yang diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta dan emas ini adik-adik. Illa idza kana yaumal qiyamah, melainkan adik-adik nanti pada hari kiamat, sufiyat lahu safaihu min narin. Mereka akan dibuatkan lempengan di sepuh yang dipanaskan. Fa uhmiya 'alaiha min nari jahannam, yang dipanaskan dari api neraka. Fayuqwa biha, yang kemudian adik-adik ya, lempengan emas tersebut disetrikakan di jabhatuhu, di dahi mereka, wajanbuhu, di rusuk mereka, wa dhahruhu, dan juga di punggung mereka. Kullama barudat, setiap lempengan tersebut dingin adik-adik ya, u'idat ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, maka akan disepuh lagi, dipanaskan lagi dengan ukuran yang sama selama 50.000 tahun. Fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka setelah itu mereka akan diperlihatkan kepadanya adik-adik, apakah mereka akan di dalam surga ataupun di dalam neraka. Lihat adik-adik, ancaman siksaan bagi mereka yang tidak mau membayar zakat, padahal mereka punya harta yang banyak, yang cukup untuk dikeluarkan, sudah waktunya sesuai dengan ukurannya adik-adik, ternyata mereka tidak membayar zakat, maka Allah siapkan siksaan buat mereka, itu lempengan dipanaskan dari api neraka, lalu ditempelkan di dahi mereka, di rusuk mereka, di punggung mereka. Ketika mulai dingin, dipanaskan lagi dengan panas yang sama sampai 50.000 tahun lamanya adik-adik. Subhanallah. Inilah adik-adik ya, buat mereka yang punya harta tapi tidak mau membayarkan zakat mereka adik-adik. Dan juga adik-adik orang-orang yang membayarkan zakat secara rutin, maka baginya surga. Ada sebuah hadis adik-adik dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika itu datang seseorang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Aku juga melaksanakan sholat, aku juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan, juga qiyamul lailnya, dan aku juga membayarkan zakat." Kemudian adik-adik Rasulullah SAW bersabda, "Man mata ala hadza kana minas siddiqin was suhada." Dia mati di atas apa yang dia kerjakan tersebut, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang jujur dan juga para syuhada. Subhanallah adik-adik, luar biasa sekali adik-adik ya, apa yang diberikan ganjarannya bagi mereka yang senantiasa membayar zakat. Tapi adik-adik semuanya, itu saja yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Kang Abbas, buat adik-adik, buat sobat-sobat semuanya, dan juga buat orang-orang yang mendengarkan apa yang Kang Abbas sampaikan ini. Akhir kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.